Yuk, subscribe yuk. Oke, balik lagi ke Cultish part keempat. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari Agnes tadi bahwa apa tadi ya? Oh, mengikhlaskan omongan orang lain. Iya. Mengikhlaskan atau masa bodoh? Masa bodoh, mengikhlaskan atau masa bodoh. Yang mana yang sebenarnya terminologinya hampir sama aja. Mengikhlaskan itu tadi dari bahasa yang dipinjam dari bahasa agama, dari salah satu terminologi agama. Sedangkan masa bodoh adalah yang memang kita tidak ta'ajuh tadi, menta'ajuhkan pandangan orang lain. Nah, permasalahannya adalah apakah persoalan ta'ajuh itu adalah berasal dari sesuatu yang tidak cocok dengan diri kita, atau memang kita tidak suka dengan orang itu, atau karena ekspektasi kita. Jadi ada yang namanya bahasa Indonesia ekspektasi. Bahasa yang lebih sederhana. Realita. Itulah ya, pokoknya kehendak apa yang kita pikirkan, keinginan apa yang kita inginkan. Nah, keinginan kita itu ternyata tidak berbanding lurus dengan apa tanggapan orang, lalu kita mulai defense atau mulai menolak pandangan orang lain itu. Di sisi itu ada cara kedua untuk menolak pandangan orang lain itu adalah benci, rasa benci, rasa tidak suka dengan orang lain itu. Contoh misalkan, kalau kalian benci dengan saya, apapun yang saya omongkan kan nggak akan didengar. Benar sih. Kamu nih dasar malas. Enggak, gue main. Karena udah benci, nggak akan didengar sama kita. Permasalahannya, benci ini bisa ternyata kita akalin. Benci ini bisa kita pupuk sendiri. Kebencian ini, meskipun kebencian tidak bagus ya. Tapi kebencian itu sendiri bisa kita atur sedemikian rupa supaya kita tidak terpengaruh sama orang lain. Misalkan ada yang betul-betul toksik pada kita, orang lain toksik pada kita. Kita bikin aja benci nih sama orang. Gue benci. Akhirnya benci. Akhirnya kita tidak akan mendengar sedikit pun dari apa yang diomongin. Nah, kalau misalkan tadi apakah ikhlas atau masa bodoh, bahasa Inggrisnya sama satu. Let it go. 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 Jadi nyanyi. Ya, intinya sama bahwa itu adalah meniadakan, menolak apa kata orang lain, apa pandangan orang lain. Begitu akhirnya, ya itulah yang terjadi pada hubungan manusia. Dia bisa belajar, dia bisa mengambil sesuatu dari pandangan itu, dan akhirnya dia tumbuh lagi, tumbuh ke atas ya, nggak ke samping. Udah. Mau nanya. Iya boleh. Misalnya gini, oke, tadi kan permasalahan Anes ya, gitu. Sekarang permasalahan aku tuh sebenarnya nggak punya masalah hidup tuh. Asik banget. Enggak sih, banyak sebenarnya. Bagus itu. Kita spill satu. Gimana ya? Dulu tuh aku tuh suka banget loh Pak pakai baju gelap. Oke. Kayak aku sekarang. Iya, kayak majestic banget aku. Aku ngeliatnya kalau aku udah pakai baju gelap tuh kayak wow gitu, kayak model gitu kan, gitu. Nah, tapi ada beberapa yang sepertinya dengan kehadiranku memakai baju gelap itu merusak beberapa orang yang tidak suka gitu, kayak mood mereka jadi jelek, terus mungkin kayak warna gelap tuh kan warna pemakaman, warna-warna yang suram gitu kan, kayak gitu misalnya. Berarti gimana ya, aku tanpa sadar kayak oh gitu ya, dan mengikuti walaupun masih kayak biarin aja toh juga baju-baju aku gitu, aku yang beli gitu ya, gitu aku mikirnya. Tapi sometimes aku juga kadang berpikir, emang aku segelap itu ya gitu. Emang aku maksudnya kayak segoreng itu, sejelek itu. Iya, kayak emang aku yang bikin aku sedih adalah, dengan aku berpakaian seperti ini membuat mood orang jelek itu loh. Nah, berarti kan gimana sih cara aku buat gak mendengarkan dan mengikuti dari mata orang lain gitu loh. Berarti kayak aku tuh tersesat gitu, kayak yaudahlah aku ngikut. Itu gimana cara aku balik lagi jadi diri aku yang kayak ya udah aku pakai baju hitam, gimana gitu Om? Pilihannya sama seperti tadi, acuh tak acuh atau benci sekalian pada orang itu. Itu adalah dua cara. Tapi kalau orangnya banyak? Iya gimana ya Om? Itulah
bahwa dalam pilihan bebas kita ada tanggung jawab kan. Iya. Akhirnya kita harus tanggung jawab pada pilihan kita. Misalkan tanggung jawabnya adalah kita dikucilkan, ya udah, pede aja bahwa kita dikucilkan. Cari komunitas pencinta baju Gelap, hitam. baju gelap. Ada dosennya dia. Iya. Teman saya maksudnya. Nggak apa-apa, nanti kita undang. Kenapa sih dia suka pakai baju hitam? Kita undang ya. Tapi ini Itu sangat satu. cantik pakai baju hitam. nanti. Jilat lu. Oke. Nah, ternyata selain dua itu, Om tambahin ya. Selain dua itu, selain acuh dan benci. rasa benci, ternyata ada lagi yang bisa membuat kita tuh meniadakan pandangan orang lain. Atau pandangan orang lain itu tidak berbahaya lagi pada kita. Oke, apa itu? Ternyata salah satunya itu dipelopori oleh teori dari filsuf Indonesia. Orang Indonesia, dia sebenarnya orang keturunan Jerman, tapi sudah lama di Indonesia, sudah jadi warga negara Indonesia. Nama beliau Magnus Suseno. Nah, itu salah satu filsuf di Indonesia juga. Beliau itu mengatakan salah satu cara untuk pandangan orang lain itu tidak menyakiti kita adalah ternyata cinta. Dengan kita Apa mencintai cintanya itu, Om? cinta yang Suka sama orang itu. betul, cinta yang betul-betul ada let it go tadi, cinta yang ada, tetap ada let it go-nya, tapi cinta yang Ikhlas. sama bahasanya, let it go, ikhlas, bahasa bodoh kan sama kan. Ya, Tulus mungkin ya? nanti tulus maksudnya itu. Ya, sebenarnya kenapa saya tadi terbata-bata menjelaskan cinta, karena memang ada beberapa macam versi cinta. Iya. Nanti akan kita Om jelaskan di episode-episode selanjutnya apa saja sih jenis-jenis cinta itu. Tapi yang jelas hampir di kebanyakan versi cinta yang contohnya cinta ibu. Contohnya lagi cinta brother, cinta sesama. Cinta brother. Keluarga. Saudara. Persaudaraan. Cinta yang ikhlas, cinta yang mendahulukan pandangan orang lain daripada pandangan kita. Motherly love itu kan salah satu contohnya adalah misalkan ada makanan cuma buat satu porsi. Biasanya kalau si ibu, artinya motherly love bukan hanya, maksudnya bukan cuma cinta ibu ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang tidak punya motherly love gitu. Iya. Ada satu makanan, ini ibunya porsi ibu ya. Saya bapak ya, sebenarnya bukan ibu ya. Contoh ya. Iya, Contoh iya. ibu. Ini anak-anaknya kelaparan, dia memberikan makanan itu untuk anak-anaknya daripada dia. Saat anak-anaknya nanya, ibu nggak makan? Oh, ibu udah kenyang. Biasanya itu adalah salah satu contoh untuk motherly love. Nah, kalau kita punya cinta yang seperti itu, pandangan orang lain itu bukan menyerang kita, tapi pandangan orang lain justru membuat kita mengalah. Bukan berarti mengalah itu jelek untuk diri kita ya. Iya. Dia senang dengan keterkalahan dia itu, dia senang. Poin utamanya kan dia tersiksa atau tidak dengan pandangan itu. Sama seperti kalau pacaran toksik tadi. Ada, saya pernah punya teman yang ditoksikin itu happy-happy aja. Kamu lagi jalan sama siapa? Lagi jalan sama ini, jalan sama itu, jalan sama A, B, C, D. Coba foto, Pernah punya teman gitu? Harus laporan sama pacarnya, harus ini, harus itu. Wow, macam-macam. Dulu sih. Tapi tidak masalah kalau misalkan dianya happy dengan hal itu. Poin utamanya Kalau kan dianya nggak happy itu gimana? ya udah, putus. Atau misalkan tadi benci atau tak acuh. Putus ya. Putus. Disuruh Om. Toxic, jangan toxic relationship. Nah, balik lagi ke pertanyaan Agnes tadi bahwa apakah betul ada orang yang bisa 100% ikhlas gitu tadi ya? Bisa terjadi kalau misalkan dia sudah mencapai tahap yang tidak peduli lagi pada orang lain selain diri dia. Pokoknya gue aja, suka-suka gue. Biasanya mungkin akan jarang kita mengatakan 100% ya, tapi mendekati 100% itu bisa terjadi pada orang-orang yang contohnya seniman yang biasanya suka-suka dia. Kadang-kadang main ke satu tempat, kondangan misalkan orang semua kondangan itu pakai batik. Dia sendiri pakai apa gitu, suka-suka gitu. Ya betul, suka-suka dia. Kadang-kadang seniman itu kebanyakan gitu, seniman yang betul-betul seniman. Karena apa? Karena dia sudah pede dengan diri dia. Dia mendefinisikan diri dia lebih hebat daripada orang lain mendefinisikan dia. Kalau kita bisa melakukan hal itu, sebenarnya kita bisa lebih asik dengan diri kita. Dan poin pentingnya adalah kita bisa bahagia dengan diri kita sendiri, tanpa orang lain. Iya.
Yang paling utama kan itu. Ah, aku mah kalau kamu nggak begini, kalau kamu nggak antar jemput aku nggak bahagia. Artinya kan Dia yang membuat. yang membuat bahagia adalah orang lain. Dan itu tuh masih belum awesome gitu ya. Ini yang kita bicarakan saat ini adalah bagaimana cara kita mencapai titik awesome semaksimal mungkin, meskipun nanti 50% atau 60% atau bahkan Langsung. ya nggak 100% nggak apa-apa, tapi kita bisa awesome dengan diri kita. Ya, kita kan tetap, kita tinggal aja ya dengan orang lain gitu. Orang tua aja, bahkan kasarnya itu adalah orang lain buat kita gitu. Iya. Berarti benar-benar orang lain itu mempengaruhi sekali gitu loh. Betul. Ibarat Mau- gini nggak sih? Ibarat kita teh biji benih ya. Hmm. Kita teh tumbuh di tanah yang batu bata atau kering atau tanah yang subur. Nah, si apa sih airnya. pestisida ya Maksud- airnya teh orang lain gitu. Yang buat nyiram. Bukan cuma air, tapi si tanahnya juga orang lain. Iya. Yang hebat adalah kita bisa hidup dimanapun tanpa air, tanpa tanah. Gitu. Kalau kita sudah bisa mencapai tahap itu, kita udah wow gitu. Kita udah, bahasa sederhananya kita udah mungkin setengah malaikat. Ya artinya kita udah tidak perlu orang lain untuk bahagia. Kan hidup di dunia ini kita pengen bahagia toh? Bukan pengen kaya, bukan pengen ini. Iya. Bahkan ya, percaya atau tidak, keinginan untuk kaya, keinginan punya banyak uang, itu ternyata adalah konstruksi orang lain. Iya juga sih. Nonton film Korea atau sinetron Indonesia, oh ketemu sama pacar yang kaya, hidupnya enak ya, ternyata begini, akhirnya pengen jadi kaya. Terus denger di masyarakat, oh yang kaya itu dihormati, yang kaya itu bisa begini, yang kaya itu bisa begitu. Kaya karena capek hidup. Ada juga. Tapi bukan karena orang lain kan? Iya, akhirnya ya udah memang akhirnya ada. Oke. Tapi intinya adalah kebahagiaan itu kalau kita bisa ambil dari diri kita sendiri, kita wujudkan dari diri kita sendiri, kita akan jadi manusia paripurna, manusia yang sangat luar biasa. Manusia yang ya mungkin bisa dibilang sempurna tadi ya, paripurna di atas sempurna ya. Di atas sempurna. Karena kita tidak memerlukan lagi orang lain bahkan untuk bahagia. Contoh lain ada misalkan orang bercinta ya, seksual, berhubungan seksual. Itu masih perlu orang lain untuk bahagia. Ya toh? Masih ada perlu objek lain untuk bahagia. Enak-enaknya itu masih perlu orang lain gitu, bahasa kasarnya gitu. Kalau mainnya solo gimana itu, Om? Nah, nggak tahu ya. Ada aja tapi kan. Ada main solo, tapi ya Om nggak pernah mencapai tahap itu ya. Om nggak pernah mendengar cerita orang yang sudah sampai tahap itu, tapi ada beberapa golongan-golongan yang paling bisa cepat sampai tahap 100% itu tadi, tahap paripurna itu tadi. Ternyata golongannya banyak di kaum agamawan. Orang yang lebih dekat pada Tuhannya itu lebih cepat mencapai tahap itu. Saat dia bisa mencapai, saat dia sudah asik dengan Tuhannya, dia sudah tidak peduli dengan yang lain. Dan saat itu dia sudah bisa awesome. Dan bahkan dia bisa menghilangkan yang namanya kehendak. Manusia ini kan yang paling jelek adalah kehendak. Salah satu filsuf Jerman, ini kucing lagi beger nih. Ceweknya nggak mau, Meng. Tadi tuh nggak mau ceweknya. Udah kamu pesan. Kan kamu sudah ditolak, Neng. Oke, karena memang masih seru nih. Kita akan sambung ke part 5 ya. Kita nggak biasanya nih nambah sampai part 5. Karena memang sangat seru dan ini belum beres bahasannya, kita sambung ke part 5. Jangan kemana-mana.